Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, saya Nurlaila Faradillah SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SLB Negeri 1 Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Video kali ini adalah koneksi antar materi mengenai modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Pertanyaan pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka mengajarkan kita tentang bagaimana mengambil sikap dalam menghadapi masalah yang timbul, terutama dilema etika dan bujukan moral. Keputusan tersebut harus berpihak pada murid, sesuai dengan Pratap Triloka yang terdiri dari Ingarso Sungtolodo, yaitu yang bermakna sebagai panutan atau teladan yang didasari nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso, mampu menjadi motivasi yang dapat memberdayakan dan memberi kekuatan pada orang lain. Kemudian yang ketiga, Tuturi Handayani, yaitu berperan sebagai motor penggerak yang mampu memberi dorongan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. 2. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai guru penggerak yakni mandiri, berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, dan reflektif menjadi barometer bagi pemimpin pembelajaran untuk mengambil sebuah keputusan, menjadikan guru memiliki nilai integritas dan dapat bertanggung jawab penuh atas keputusan yang diambil, sehingga akan mewujudkan well-being dalam ekosistem pendidikan. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sesi sebelumnya. Kegiatan coaching adalah kegiatan yang bertujuan untuk menggali potensi yang dimiliki oleh seseorang. Langkah Tirta dalam proses coaching, kita dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Konsep coaching Tirta sangat ideal apabila dikombinasikan dengan 9 langkah konsep pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang kita ambil. Melalui proses coaching, guru diharapkan mampu mengambil keputusan yang tepat yang didasari oleh keberpihakan terhadap murid. Keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, diperlukan kompetensi sosial emosional seperti kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial, sehingga diharapkan proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara sadar penuh, terutama sadar dengan berbagai pilihan konsekuensi yang akan terjadi, dan meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, guru harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik? Sebagai pemimpin pembelajaran, seorang pendidik harus mampu melihat permasalahan yang dihadapi. Apakah permasalahan tersebut merupakan dilema etika ataukah bujukan moral?
Guru harus memiliki sikap yang tegas, jujur, berintegritas, dan bertanggung jawab. Dengan nilai yang dimiliki tersebut, guru dapat mengidentifikasi kasus dan menjadi pedoman dalam mengambil keputusan, agar guru tidak terjebak dalam situasi yang sama dan dapat bertindak secara bijak melalui prinsip, paradigma, dan langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan akan membuat kita semakin menyadari perilaku yang benar dan perilaku yang salah. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebelum mengambil sebuah keputusan, kita harus mampu menganalisa pengambilan keputusan berdasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga hasil keputusan yang kita ambil mampu menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman untuk muridnya. Pengambilan keputusan memiliki arti penting bagi maju atau mundurnya suatu organisasi atau sekolah. Pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap organisasi atau sekolah ke arah yang lebih baik. Terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Namun sebaliknya, pengambilan keputusan yang salah akan berdampak buruk pada roda organisasi atau sekolah itu sendiri. Pertanyaan nomor 7. Apakah tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Dalam kasus dilema etika, pada dasarnya apapun keputusan yang kita ambil dapat dibenarkan secara moral, karena pertimbangannya adalah benar lawan benar. Dalam hal ini, tantangan terbesar adalah keputusan yang diambil tidak dapat memuaskan semua pihak atau tidak dapat diterima oleh beberapa pihak yang terlibat. Skala prioritas akan diberlakukan. Tentu saja berkaitan erat pada perubahan paradigma di lingkungan sekolah. Contohnya ketika ingin menegakkan keadilan di sekolah, terbentur dengan rasa kasihan dan pertimbangan kemanusiaan. 8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Bagi seorang guru, ketika mengambil sebuah keputusan akan menjadi pembelajaran bagi setiap muridnya. Keputusan-keputusan itu akan menjadi teladan serta memotivasi dan mendukung potensi murid. Keputusan yang kita ambil memiliki konsekuensi. Ketika kita mengambil keputusan yang berpihak pada siswa, maka murid kita akan belajar menjadi orang yang merdeka dan juga bisa mengambil keputusan yang tepat kelak. Dan tumbuh pribadi yang matang dan cermat dalam mengambil keputusan, mempertimbangkan segala aspek terutama kebutuhan murid yang berbeda. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan, sebaiknya kita melakukan kegiatan coaching untuk mengetahui potensi yang dimiliki siswa. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila, termasuk dalam melaksanakan proses pendidikan. Seorang pendidik harus mampu melihat dan memahami kebutuhan belajar muridnya, serta mampu mengelola kompetensi sosial dan emosional yang dimiliki dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Keputusan yang berpihak kepada murid haruslah melalui pertimbangan yang sangat akurat, di mana dilakukan terlebih dahulu pemetaan terhadap minat belajar, profil belajar, dan kesiapan belajar murid. Kemudian dilakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melakukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pendidik yang mampu mengambil keputusan secara tepat akan memberikan dampak akhir yang baik dalam proses pembelajaran, sehingga mampu menciptakan well-being murid untuk masa depan yang lebih baik. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Pengambilan suatu keputusan tidaklah mudah, dibutuhkan banyak pertimbangan, masukan, komunikasi yang baik, dan langkah-langkah yang tepat harus dijalani
yang didasari oleh keberpihakan terhadap murid. Berpihak pada murid erat kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan nilai yang dimiliki guru penggerak. Setiap kita menghadapi masalah, jangan terburu-buru dalam memutuskannya. Hendaknya diperlukan mindfulness dan kecakapan mengatur sosial emosional, berpikir jernih dan mengkaji berbagai sudut yang dapat dipertimbangkan sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal. Berkiblat pada 9 langkah pengambilan keputusan, komunikasi, dan menggali potensi siswa dapat kita lakukan dalam kegiatan coaching. 11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan bujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Kini saya mengerti bahwa bujukan moral dan dilema etika adalah 2 hal yang berbeda. Bujukan moral adalah mengetahui hal yang benar tapi berdampingan dengan hal yang salah. Sedangkan dilema etika adalah 2 pilihan yang disandingkan yang bernilai benar lawan benar, sesuai dengan nilai kebajikan yang diyakini oleh warga sekolah. Paradigma dilema etika terdiri dari individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka panjang lawan jangka pendek. Dalam konsep pengambilan dan pengujian keputusan dibutuhkan 9 langkah efektif dan memiliki 3 prinsip penanganan yang berbeda. 12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelumnya saya pernah dihadapkan dalam situasi dilema etika. Sebelum mempelajari modul ini, saya mengambil keputusan lebih cenderung karena merasa kasihan terhadap siswa. Dan sesudah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa rasa kasihan saja tidak cukup untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat. Selama ini, hampir semua keputusan yang saya ambil hanya didasarkan pada intuisi saya, nilai-nilai saya, dan pertimbangan saya terhadap orang lain. 13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Dengan mempelajari modul 3.1, saya menyadari bahwa sebagai guru dan pemimpin pembelajaran, saya merasa lebih mampu dalam mengambil keputusan yang bijak, sesuai dengan masalah dilema etika atau bujukan moral. Sehingga keputusan yang diambil bisa saya pertanggungjawabkan dan tidak salah langkah serta tidak merugikan orang lain. Setelah melalui proses analisa paradigma dan prinsip pengambilan keputusan serta pengujian keputusan melalui 9 langkah ini, saya merasa lebih percaya diri karena saya tahu keputusan yang saya ambil benar dan efektif. Sehingga dengan melakukan tahapan yang tepat akan meminimalisir dampak negatif terhadap pengambilan keputusan yang telah saya ambil, karena telah melalui tahapan yang seharusnya. Soal terakhir, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Pembelajaran modul 3.1 ini sangat menarik bagi saya. Saya banyak memperoleh hal-hal baru yang tidak saya ketahui sebelumnya, terutama dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kedepannya, saya akan berusaha mengambil keputusan yang benar dan efektif serta menghindari pengambilan keputusan yang ceroboh atau merugikan orang lain. Dan menurut saya, pembelajaran ini sangat penting untuk menunjang keterampilan diri sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil sebuah keputusan. Sekian video dari saya kali ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.